Ini hadis menjelaskan tentang perbedaannya orang mukmin dengan orang munafik. Sangat berbeda ketika mukmin dan munafik itu menghadapi sakit yang pernah diderita. Orang mukmin sakit, orang munafik sakit. Tapi bagi orang mukmin sakit itu menjadi pelajaran dan menjadi penghapus dosa dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jika ia sabar, ia ikhlas, ia rela dengan apa yang menjadi takdir Allah dengan musibah sakit yang dideritanya. Beda dengan orang munafik. Orang munafik kalau sakit lalu kemudian sembuh, maka dia tidak mampu mengambil pelajaran daripada sakit yang pernah dideritanya lalu kemudian Allah sembuhkan dari penyakitnya. Dikatakan innal mu'min idza asabahus saqam, seorang mukmin jika ia asabahus saqam, tertimpa suatu penyakit sakit. Jika seorang mukmin sakit, summa a'fahu Allahu minhu, lalu kemudian Allah sembuhkan dari penyakitnya, kana kafaratan lima madha min dzunubihi. Jika ia sabar, ikhlas menerima atas apa yang dideritanya daripada penyakit, kana kafaratan lima madha min dzunubihi, maka sakitnya itu menjadi penghapus dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, menjadi penghapus dosa. Maka semakin lama sakit seseorang, jika dihadapi dengan sabar, maka semakin banyak dosa dan kesalahan yang terhapus atau menjadi sebab Allah mengampuni dan memaafkan daripada dosa dan kesalahan seorang hamba tersebut. Tentu ini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Kafarah menjadi penghapus daripada dosa-dosa kecil. Maka selain bencana, termasuk bencana yang berupa penyakit, itu sejatinya adalah bukti cinta Allah kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Dan banyak daripada para wali, para nabi, bahkan mereka yang Allah berikan ujian dan cobaan, termasuk juga cobaan penyakit. Nabi Ayub alaihissalam, para wali-wali besar, karena Allah tahu semakin besar ujian dan musibah, termasuk juga penyakit yang mereka hadapi, maka semakin besar pula kesabaran mereka di dalam menghadapi setiap ujian dan musibah. Maka semakin tinggi derajat yang Allah angkat dan semakin besar, semakin banyak dosa dan kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain juga menjadi penghapus dosa, wa mau'izatan lahu fima yustaqbal. Dan juga seorang mukmin ketika Allah sembuhkan daripada suatu penyakit, selain penyakitnya menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahannya, dia mampu bisa mengambil pelajaran atau mau'izah,
pelajaran dari kesembuhannya dari penyakit yang pernah dideritanya, wa mau'izatan lahu fima yustaqbal, untuk masa-masa yang akan datang. Artinya kesembuhan daripada suatu penyakit dia jadikan sebagai momentum yang tepat untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan orang mukmin jika terlepas daripada suatu musibah, ujian dan penyakit. Keadaan itu menjadi pelajaran untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang, dijadikan sebagai momentum untuk bertobat kembali kepada Allah, dan ia sadar bahwa penyakit yang dihadapi dengan sabar akan menjadi justru penghapus dosa dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya bagi orang mukmin ujian, musibah, penyakit bahkan yang datang secara bertubi-tubi, itu enggak ada ruginya. Karena seorang mukmin idza asabathu dharra sabar, setiap dia menghadapi kesusahan dharra sabar, dihadapi dengan sabar, maka fakana khairan lah, maka keadaan itu menjadi baik bagi seorang mukmin. Atau sebaliknya, idza asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, maka dia hadapi dengan bersyukur kepada Allah dan sadar bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, maka keadaan itu juga baik bagi seorang mukmin. Maka apapun keadaan bagi seorang mukmin, sedih, senang, bahagia, susah, kaya, miskin, sehat, sakit, tidak ada perbedaan bagi seorang mukmin, karena bagi dia semuanya adalah cara Allah bagaimana meningkatkan derajat seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa innal munafiq, beda orang munafik. Idza maridah thumma u'fiyah. Kalau orang munafik, idza maridah, kalau dia sakit lalu kemudian thumma u'fiyah, Allah sembuhkan dari penyakitnya, kana kal ba'ir, maka ia seperti diumpamakan oleh Nabi seperti onta. Munafik itu sejatinya kafir, tapi berpura-pura menjadi orang mukmin di hadapan baginda Nabi dan para sahabatnya. Sejatinya kafir. Maka ketika Allah berikan ujian berupa penyakit, lalu kemudian Allah sembuhkan, kana kal ba'ir, dia enggak mampu membuat sembuhnya dari penyakit itu menjadi pelajaran, menjadi mau'izah untuk menjadi orang yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Maka diumpamakan ulaika kal an'am, mereka itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, kal an'am, seperti apa? Seperti binatang, onta. Bagaimana onta? Aqalahu ahluh, onta yang diikat oleh tuannya, oleh orang yang punya onta, diikat, summa arsaluhu, lalu kemudian dilepas. Setelah diikat, dilepas. Itulah gambaran orang munafik yang sembuh dari penyakit atau yang keluar dari satu musibah dan ujian. Itu seperti onta yang diikat lalu kemudian dilepas. Bagaimana? Falam yadri lima aqaluhu,
Karena onta, binatang, nggak punya akal, nggak punya pikiran, dia nggak ngerti. Lima aqaluhu, kenapa aku diikat? Walam yadri lima arsaluhu, kenapa aku dilepas? Jadi diikat, dilepas itu mestinya menjadi pelajaran. Tentu ini bagi orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, diikat itu artinya diikat dengan penyakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa aktivitas, ya, hanya berada di atas dipannya, di dalam kamarnya, itu diikat. Jadi orang ketika sakit itu seperti seperti onta yang diikat, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Maka mestinya itu menjadi pelajaran. Ketika dilepas, ketika sembuh, itu seperti onta yang dilepas, mestinya juga menjadi pelajaran. Tapi kalau orang munafik nggak ngerti, lam yadri lima aqaluhu wa lam yadri lima arsaluhu, kenapa saya diikat, kenapa saya sekarang dilepas. Tapi kalau orang mukmin, saya diikat dengan penyakit ini agar menjadi penghapus daripada dosa-dosa saya, kesalahan saya kepada Allah, dan ketika saya sembuh, agar ini menjadi pelajaran besar untuk saya lebih baik di masa-masa yang akan datang. Lalu kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesal atas seluruh apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Lima madha min dzunubihi. Itu bagi orang mukmin. Jadi ini Nabi ketika bersama para sahabat. Nabi ketika bersama para sahabat, fajalastu ilaihim fadzakaral asqam. Jadi Nabi itu kalau duduk bersama para sahabatnya, Nabi bercerita tentang ilmu, tentang hikmah, tentang nabi-nabi terdahulu. Jadi obrolan Nabi itu selalu tentang ilmu, selalu tentang hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dan mau'izah. Lalu kemudian dihafal oleh para sahabat. Nah, hafalan para sahabat itulah yang menjadi hadis hari ini. Faqala innal mu'min idza asabahu saqam thumma a'fahu Allahu minhu kana kaffaratan lima madha min dzunubihi. Maka setiap keadaan itu mestinya menjadi pelajaran. Ketika ada musibah, bencana, sakit, kemudian Allah lepaskan daripada seluruh musibah, ujian, bencana dan penyakit itu, maka jadikan itu semua sebagai mau'izah lima fima yustaqbal, menjadi pelajaran di masa-masa yang akan datang. Itu bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu mampu mengambil pelajaran daripada setiap keadaan yang dihadapinya. Tapi orang munafik tentu pelajaran pelajaran fima yustaqbal, di masa-masa yang akan datang, bagaimana dia menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, bertobat kepada Allah, termasuk santri. Santri ambil pelajaran bagaimana kalian di masa-masa, di hari-hari, di tahun-tahun yang akan datang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Orang yang beruntung itu adalah orang yang esoknya lebih baik dari sebelumnya. Kalau sama, rugi. Kalau lebih buruk, celaka. Kalau sama, hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Kalau lebih buruk, celaka. Jadi yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Lebih baik apanya? Ibadahnya, ilmunya, semangatnya. Wallahu a'lam.